Bapak Ibu Jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah, mari kita dengarkan etika ibadah online. Kita menghayati ibadah adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita beribadah dengan penuh syukur, hikmat, dan hormat. Untuk itu, sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara untuk hal-hal berikut ini. Pertama, duduklah dan kenakanlah pakaian yang sopan dan rapi, sama seperti ketika Anda beribadah di gedung gereja. Kedua, mari menjaga hati dan sikap saat beribadah online dengan memanfaatkan HP, hanya untuk mengakses link video ibadah online. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, ngobrol dengan keluarga, atau meresponi hal-hal lain dengan HP selama ibadah berlangsung. Ketiga, ikutilah semua serangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari pra-ibadah sampai dengan pengutusan dan berkat dengan tenang, hikmat, dan tertib. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama meneduhkan dan mempersiapkan diri memasuki ibadah hari ini dengan memujikan mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita bangkit berdiri. Umat kekasih Tuhan, marilah kita beribadah dengan hati yang penuh rasa syukur. Dengan sikap berdiri, mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah dengan memuji dari NKB 42, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing, indah bagaikan terang yang mengiring
kita dalam ibadah minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tema renungan kita adalah pengampunan memulihkan semua. Melalui tema ini kita diajak untuk memahami pentingnya pengampunan untuk memulihkan hubungan yang rusak antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama, yang akan membawa kesembuhan atas akar yang pahit dalam hati kita. Mari kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Mari kita menundukkan hati kita, mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh dengan kasih sayang dan anugerah, kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami yang penuh dengan kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan terhadap Tuhan dan sesama, baik melalui perilaku kami maupun melalui tutur kata kami, sehingga hubungan kami dengan Tuhan dan sesama menjadi tidak harmonis. Ya Bapa, ampunilah kami dari segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh juru selamat, cemalah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Bagi saudara yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua.
Marilah kita mensyukuri anugerah pengampunan Allah dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami ketika firman Tuhan dibacakan dan diuraikan melalui khotbah, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya,
Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Kuju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tema renungan kita adalah pengampunan memulihkan semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan terhadap sesama manusia. Entah itu dengan rekan kerja, dengan keluarga, suami istri, orang tua anak, atau terhadap orang lain. Dalam hal ini, mereka bisa saling melukai dan saling menyakiti. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita saling menyakiti dan saling melukai, kira-kira bagaimana reaksi dari Bapak Ibu sekalian? Pasti peristiwa itu sangat menyakitkan. Dan bisa kita marah, kita balas dendam, kita sakit hati, kita berseteru, menjaga jarak dengan orang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perihal seperti inilah Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah terhadap aku? Sampai 7 kali?" Bagi Petrus, mengampuni atau memaafkan sampai 7 kali itu adalah hal yang luar biasa. Dalam tradisi Yahudi, orang biasanya memaafkan orang yang bersalah kepada seseorang itu hanya sampai 3 kali. Petrus ini menawarkan sebuah konsep pengampunan sebanyak 7 kali. Artinya apa yang diungkapkan Petrus ini melebihi hukum Yahudi. Coba Bapak Ibu di dalam pengalaman atau realita kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada Bapak Ibu secara terus-menerus, kira-kira berapa kali Bapak Ibu memaafkannya? Sekali? Atau 2 kali? Atau 3 kali? Atau lebih daripada itu? Kita terkadang ketika ada orang yang bersalah terus-menerus, sekali, 2 kali, 3 kali dimaafkan, diampuni. Tetapi ketika sudah berkali-kali melakukan seperti itu, biasanya kita bosan memaafkan. Sehingga kita berkata, tidak ada maaf bagimu. Ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Petrus, dengan tegas Tuhan Yesus berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Apa maksud dari jawaban Tuhan Yesus ini? Ketika kita berbicara tentang pengampunan, maka kita juga berbicara tentang dosa. Ketika kita berbicara tentang dosa, kita juga berbicara tentang manusia, bahwa tidak seorang pun manusia itu yang luput terlepas dari dosa dan salah.
Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui bacaan Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang dua hal mengenai pengampunan. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pengampunan Allah kepada manusia yang berdosa adalah pengampunan yang tanpa batas. Ayat 21 sampai 27. Jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus tentang berapa kali harus mengampuni adalah 70 kali 7 kali. Jawaban Tuhan Yesus di sini bukan berbicara mengenai jumlah berapa kali harus mengampuni. Tetapi Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa pengampunan yang dilakukan haruslah pengampunan yang tanpa batas. Jangan sampai dihitung sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali, sampai 10 kali. Tidak, tetapi pengampunan tanpa batas, pengampunan yang terus-menerus yang harus dilakukan oleh umat percaya. Untuk mempertegas hal itu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Ayat yang ke-23. Mengapa Tuhan Yesus mengkaitkan hal mengampuni 70 kali, 7 kali itu dengan perumpamaan tentang kerajaan surga? Di sini Tuhan Yesus hendak mengkaitkan kehidupan anak-anak Allah, kehidupan umat percaya dengan gaya hidup surgawi atau dengan pola hidup kerajaan surga, yaitu harus memiliki hati yang selalu rela untuk mengampuni. Dalam perumpamaan tersebut dijelaskan bahwa ada seorang raja mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Ayat 23, lalu dihadapkan kepadanya seorang hamba yang kedapatan berhutang 10.000 talenta. Bapak Ibu, berapa sih 10.000 talenta itu? 1 talenta adalah 6.000 dinar. Sedangkan 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja seorang buruh. Upah buruh di setiap kota berbeda. Kalau di tempat saya, upah buruh di sawah itu sehari penuh antara 100.000 sampai 150.000. Oke, kita pakai yang tengah-tengah. Upah buruh itu 125.000. Dikalikan 10.000 talenta. 10.000 talenta dikalikan 6.000 dinar. Akan kedapatan 60 juta dinar. 60 juta dinar dikalikan 125.000 akan kedapatan angka 7,5 triliun. Bapak Ibu, ini adalah jumlah yang besar. Tidak semua orang punya uang sebesar itu. Bahkan mustahil bagi seseorang yang punya hutang 7,5 triliun ini akan mampu mengembalikan, walaupun ada orang yang punya uang sejumlah itu. Namun ketika kita melihat atau kita menghitung dengan cara lain, misalnya dengan cara hari bekerja, maka akan kedapatan angka yang lebih besar lagi. Kita hitung, 1 talenta adalah 6.000 dinar. 1 dinar upah bekerja dalam 1 hari. Hitung hutang hamba tersebut adalah 10.000 talenta. Dikali 6.000. Jadi sama dengan 60 juta dinar. 60 juta dinar ini sama dengan 60 juta hari bekerja. Kalau satu tahun itu sama dengan 350 hari. Kemudian dikurangi 52 hari minggu,
hari libur, dikurangi lagi hari libur nasional, maka secara rata-rata dalam 1 tahun orang mampu bekerja 300 hari. 300 hari itu kalau bekerja semuanya. Untuk mencapai 1 talenta, seseorang harus bekerja selama 20 tahun. Artinya kalau kita melihat bahwa hutang hamba ini adalah 10.000 talenta, maka kita mengalihkan 20 tahun kali 10.000. Akan kedapatan di sana 200.000 tahun bekerja. Artinya, ada enggak manusia yang berumur 200.000 tahun? Tidak pernah ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah gambaran dosa kita kepada Tuhan. Sangat besar dan sangat banyak. Dan kita tidak mungkin sanggup membayar atau melunasi hutang dosa kita. Dengan cara apapun kita tidak akan sanggup untuk melunasinya. Celakanya ketika sang raja meminta pertanggungjawaban dari hamba ini, ia tidak sanggup membayar. Sehingga sang raja memutuskan untuk menjual si hamba ini beserta keluarganya. Menyadari dirinya terancam bahaya akan dijual, maka si hamba ini sujud menyembah kepada sang raja seraya berkata, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Ayat yang ke-26. Melihat hamba itu sujud menyembah dan berjanji akan melunasi, maka tergeraklah hati raja oleh belas kasihan kepada hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutang hamba tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik adalah ketika kita menyimak kalimat tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Apa artinya? Belas kasihan ini merupakan harta yang paling mahal. Betapa tidak bahwa oleh belas kasih raja ini, maka raja ini bisa mengampuni, membebaskan hamba yang memiliki hutang 10.000 talenta ini. Saudara, hanya oleh belas kasih sang raja, maka hamba yang berhutang 10.000 talenta itu diampuni, dibebaskan. Saudara dan saya adalah hamba tersebut. Dosa kita sedemikian besar dan banyak, kita tidak bisa dan tidak sanggup membayar hutang kita dengan cara apapun. Hanya oleh belas kasih Kristus, hutang dosa saya dan hutang dosa Anda dibebaskan dan diampuni. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membebaskan dan menebus dosa kita. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap umat percaya memiliki gaya hidup kerajaan surga, yaitu saling mengampuni. Ayat 28 sampai 35. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan yang harus tercermin dari seorang yang telah mendapatkan anugerah pengampunan Allah adalah seharusnya mencerminkan sikap dan sifat dari si pengampun. Seharusnya mencerminkan sifat Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh belas kasih. Wah, si pengampun yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah penuh belas kasih. Walaupun dosa kita tak terhitung banyaknya, dengan kebesaran hatinya dan belas kasihnya, Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Belas kasih Yesus itulah
yang seharusnya kita miliki dan menjadi gaya hidup kita. Tetapi ketika kita melihat dari perumpamaan kita, ternyata hamba yang telah diampuni dosanya, yang diampuni hutangnya, tidak mencerminkan kehidupan yang berbelas kasih. Mari kita perhatikan kisah selanjutnya. Ayat 28 dikatakan, hamba itu keluar. Ia bertemu dengan seorang hamba lain, bertemu dengan kawannya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya dan berkata, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat yang ke-30. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kawannya tersebut berkata demikian, kalimat kawannya ini sama persis dengan kalimat yang diucapkan oleh hamba ini di hadapan raja. Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Seharusnya kata-kata kawannya ini mengingatkan kepada hamba tersebut bahwa melalui kata-kata yang sama ia teringat hutangnya yang begitu banyak, yang begitu besar telah dihapuskan oleh sang raja. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba ini? Hamba tersebut ternyata menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mendengar sikap hamba ini? Ketika kita mendengarnya, mungkin hati kita geram, marah, dan kita akan mengatakan, hamba yang tidak tahu berterima kasih, hamba yang jahat, hamba yang kejam. Itu kata-kata yang kita lontarkan. Namun siapakah sebenarnya hamba ini? Hamba yang jahat ini? Ini adalah gambaran dari kehidupan kita. Ternyata hamba yang jahat ini adalah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa dan kesalahan kita diumpamakan sebagai hutang yang sangat besar, yang sangat banyak, sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus dengan penuh belas kasihan. Tetapi ternyata kita tidak bisa mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak sanggup untuk mengampuni orang lain. Tuhan Yesus sebenarnya berharap supaya kita dapat mencerminkan pola hidup surgawi yang penuh dengan belas kasih melalui kesediaan kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tetapi kenyataannya kita justru tidak bisa mencerminkan pola hidup surgawi. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, kita tidak memaafkan, tetapi justru kita menjatuhi hukuman. Kalau istri atau suami salah, kita tidak memaafkan, tetapi menghukum. Kalau anak-anak salah, kita tidak memaafkan, tetapi menghukum. Kalau ada sahabat, rekan yang salah, kita tidak memaafkan, justru menghukum. Bapak, Ibu, Saudara, itulah kita. Kalau kita bercermin kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seharusnya kita harus rela mengampuni. Betapa jahatnya kita. Kepada hamba yang jahat ini Tuhan Yesus dengan tegas berkata, atau hamba itu menyebut hamba ini sebagai hamba yang jahat. Jika kita memperhatikan di ayat yang ke-32, Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaannya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku.
Ayat yang ke-33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu? Apa yang menjadi harapan dari sang raja di ayat 33 ini? Supaya hamba tersebut dapat mengasihi kawannya seperti raja tersebut telah mengasihaninya, telah melepaskan hutangnya. Atau dengan kata lain, Tuhan itu menginginkan kita memiliki belas kasih untuk mengampuni orang lain seperti belas kasih Kristus kepada kita ketika Kristus mengampuni kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita menyadari belas kasih Allah dan kita merasakan betapa besarnya pengampunan yang kita dapatkan atau kita alami, maka kita juga akan mampu mengampuni orang lain atau sesama dengan kasih Allah yang besar. Tetapi jika kita tidak melihat dan tidak merasakan betapa besarnya pengampunan Tuhan Allah, maka kita juga tidak akan dapat mengampuni sesama atau tidak mampu memiliki pola hidup kerajaan surga yang penuh kasih dan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah pengampunan Allah. Maka kita juga harus mencerminkan gaya hidup yang penuh belas kasih dan pengampunan. Ketika istri atau suami atau anak-anak bersalah, berilah pengampunan. Ketika ada sahabat, kawan, rekan kerja yang bersalah, berikanlah pengampunan. Mengapa demikian? Karena ketika kita melepaskan pengampunan, maka di dalam kehidupan kita ada sukacita. Rasa sakit hati, akar pahit di dalam kehidupan kita itu telah dicabut sehingga kita merasakan kebahagiaan. Dan orang yang kita ampuni kesalahannya, mereka juga merasa lega. Mereka merasa bebas, mereka merasa senang karena pengampunan itu dilepaskan. Sehingga hubungan itu menjadi harmonis kembali. Harmonis di tengah-tengah kehidupan keluarga, harmonis dengan sahabat, dengan rekan kerja, harmonis di tengah-tengah lingkungan, harmonis dimanapun kita berada. Bukankah itu yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Agar kehidupan kita senantiasa harmonis. Tetapi jika kita tidak mengampuni, maka kita sama dengan hamba yang jahat. Di mana sang raja akhirnya akan menyerahkan kita kepada algojo di ayat yang ke-34 untuk mendapatkan penghukuman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang diperhadapkan dengan sebuah kisah yang sungguh-sungguh dapat kita lihat kebenarannya. Bahwa sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita memiliki gaya hidup surgawi, di mana dalam setiap kehidupan kita mencerminkan belas kasih Allah yang selalu bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali, yaitu pengampunan yang tidak terbatas. Bersediakah kita memiliki kasih Kristus yang senantiasa rela mengampuni? Jadikanlah kehidupan Kristus menjadi kehidupan yang nyata dalam kehidupan saudara setiap hari, dengan memakai gaya hidup surgawi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian,
kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Kiranya di dalam kehidupan kami dapat mencerminkan kasih Bapa, selalu memiliki hati yang bersedia mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 yang telah beberapa bulan terakhir ini melanda negeri kami. Kiranya segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan segala peraturan dan protokol kesehatan yang diberlakukan dapat dipatuhi oleh semua masyarakat. Tuhan, kami berdoa untuk semua masyarakat, kiranya mereka dapat mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, agar ketika masyarakat ini bepergian, mereka dapat memakai masker, dapat menghindari kerumunan massa, dapat menjaga jarak yang satu dengan yang lain, bahkan kiranya mereka dapat menjaga hidup yang sehat, selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Kami berdoa kiranya semua ini dapat dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat. Kami berdoa juga Tuhan untuk segala upaya yang dilakukan oleh tim medis, baik itu dokter, perawat, mantri yang berada di garda terdepan. Engkau yang akan memberkati perjuangan mereka, sehingga ketika mereka mengobati, mendampingi para pasien yang terinfeksi COVID-19, apa yang dilakukan oleh para dokter dan perawat ini, banyak di antara pasien yang disembuhkan. Tuhan, tolonglah mereka. Engkau yang memberikan semangat dalam menjalankan tugas mereka. Engkau yang menyertai, jangan sampai mereka juga terinfeksi virus corona ini. Tuhan yang memberikan perlindungan kepada tim medis, sehingga sungguh-sungguh mereka dapat aman. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala upaya para ahli, dokter ahli yang telah berupaya berjuang untuk menemukan vaksin dalam segala uji coba yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong, sehingga ketika nanti vaksin ini dapat ditemukan dan sudah melewati berbagai uji coba, dan nanti dapat diproduksi dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tuhan,
kiranya Engkau yang akan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa di tengah-tengah kondisi pandemi seperti saat ini, gereja Tuhan secara otomatis banyak yang melakukan ibadah secara online. Kami memohon biarlah Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan oleh setiap gereja untuk mengadakan kebaktian baik online maupun apapun. Tuhan memberkati agar melalui ibadah online, melalui segala upaya yang dilakukan gereja untuk membentuk, untuk memenuhi setiap kebutuhan rohani dan iman jemaat dapat terpenuhi melalui ibadah online ini. Engkau menolong, Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh di tengah-tengah situasi ini jemaat Tuhan masih bisa dikuatkan imannya. Kami berdoa juga untuk masyarakat dan jemaat yang terdampak oleh pandemi ini. Ada banyak di antara mereka yang harus di-PHK dari pekerjaan mereka. Ada banyak di antara mereka yang juga sakit, terinfeksi. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong mereka. Engkau menyertai mereka. Engkau menguatkan mereka. Engkau yang memberikan pengharapan kepada mereka dengan memberikan pekerjaan yang baru kepada mereka atau kreativitas yang baru kepada mereka, sehingga melalui setiap kreativitas ini kehidupan mereka masih terpelihara. Kami menyerahkan mereka yang sakit. Tuhan, Engkau yang akan menolong, mendampingi, menghibur, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan, dan kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala kegiatan aktivitas jemaat, secara khusus untuk anak-anak-Mu yang masih di dalam bangku sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, yang harus belajar melalui daring. Tuhan, Engkau yang akan menolong memberkati. Walaupun mereka belajar dengan sistem daring, biarlah mereka boleh memiliki semangat, sukacita, boleh menyerap ilmu sebanyak mungkin. Engkau yang akan memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan, bukan sekedar sebagai rutinitas, tetapi sebagai penyerahan diri agar dipakai sebagai alat di tangan Allah untuk menghadirkan kasih bagi sesama. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita adalah dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat kita berikan dengan cara 1. Transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. 2. Pemindaian atau scan QR Code GKI Residen Sudirman. 3. Mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja, atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja.
Marilah memberi persembahan sambil menyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa yang sungguh mengasihi kami, berkat-Mu begitu melimpah ruah dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan ucapan syukur kami wujudkan melalui persembahan kepadamu. Tanda cinta kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami yang kami berikan dengan hati yang tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan sehari-hari dengan bertekad hidup saling mengampuni berdasarkan kasih Allah sebagaimana pujian kita. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.